Oke guys, kembali lagi bersama saya Stephen Indramayu. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya sedikit beda dari video yang sebelumnya, di mana sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari MK Praktik Permesinan, yaitu membubut, rata, dan bertingkat. Ya, kita langsung saja. Oke, ada yang tahu apa itu membubut, rata, dan bertingkat? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi membubut, rata, dan bertingkat merupakan suatu jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan seorang pekerja dengan menggunakan mesin bubut. Biasanya membubut, rata, dan bertingkat digunakan membuat benda kerja seperti noken as dari sebuah motor ataupun benda kerja yang lainnya. Ya, sebelum kita membahas apa itu membubut, rata, dan bertingkat lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu dari mesin bubut. Kenapa? Karena dengan mesin bubut itulah kita bisa membuat membubut, rata, dan bertingkat. Oke, pengertian mesin bubut. Seperti yang kita ketahui, mesin bubut merupakan suatu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan ataupun penyayatan, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan tubuh dari benda kerja yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia. Kenapa? Karena mesin bubut sendiri paling mudah untuk biasanya ditemukan dan biasanya selalu digunakan. Oke, kita masuk ke prinsip kerja dari mesin bubut. Ya, prinsip kerja mesin bubut sendiri itu ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja terus diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses penyayatan. Oke, kalau seperti itu kita langsung saja masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu membubut rata. Membubut rata sendiri adalah proses permesinan pada bagian luar benda silindris atau untuk membentuk diameter yang diinginkan. Berarti membubut rata ini adalah suatu proses penyayatan yang pada lapisan depannya saja atau di mukanya saja, muka benda kerja. Nah, kemudian proses membubut rata, yaitu benda kerja yang diputar. Berarti benda kerja itu dicekam menggunakan cak dan kemudian diputarkan menggunakan maksudnya diputar dengan kecepatan tertentu, dan kemudian ada satu pahat bermata tunggal maaf, ada satu pahat bermata kosong tunggal yang diletakkan dan juga
gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Yang seperti bisa kita lihat pada foto ini, di mana proses penyayatan terjadi menggunakan mata potong pahat tunggal. Oke, kita lanjut. Alat dan bahan. Nah, untuk melakukan proses membubut rata tadi, alat dan bahan yang harus digunakan ialah seperangkat mesin bubut, jelas pasti dikarenakan itu memang harus ada. Kemudian alat ukur. Nah, di mana alat ukur ini haruslah kita menggunakan alat ukur yang tingkat kepresisiannya itu sangatlah tinggi dan juga harus matang dikarenakan hasil dari alat ukur tersebut sangat mempengaruhi dari benda kerja. Nah, di sini yang biasa direkomendasikan ialah bernama vernier caliper. Kemudian yang seperti saya bilang tadi yaitu pahat bubut bermata tunggal. Kemudian kunci cekam dan pahat, center pahat. Center pahat ialah kita harus menyenterkan suatu pahat pada jarak tertentu. Kemudian ada plat tipis. Nah, fungsi dari plat tipis ini ialah untuk mengganjal dari mata pahat dari mata pahat. Jikalau memang mata pahat tersebut kurang dari kenaikannya, nah itu bisa kita ganjal menggunakan plat tipis. Dan kemudian yaitu cairan pendingin atau coolant. Ya, yang namanya pembubutan pastilah ada gesekan antara benda kerja dan juga pahat bubut tersebut. Jikalau kita tidak menggunakan cairan pendingin atau coolant, pastilah pahat bubut tersebut akan lebih cepat haus dan bisa jadi pahat bubut tersebut patah ya, lebih kasarnya itu patah. Kemudian benda kerja apa yang ingin kita buat itu harus disediakan dulu bahan mentahnya, dan kemudian adalah job sheet yang harus diselesaikan. Ya, jadi job sheet ini adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ialah siapkan mesin bubut. Kedua, pasang benda kerja kepada cekam. Kemudian memasang pahat. Kemudian menghitung kecepatan potong. Nah, menghitung kecepatan potong inilah yang sangat perlu diperhatikan dikarenakan bisa mempengaruhi dari mata pahat tersebut. Jikalau memang kurang cepat, ya mungkin bisa saja sedikit melambat untuk cara pemasangannya. Apabila juga terlalu kecepatan, bisa saja merusak dari mata potong pahat tersebut juga. Kemudian pemasangan atau juga bisa kita katakan penyayatan. Dan kemudian gunakan alat ukur yang berkualitas ya seperti yang saya bilang tadi, yaitu vernier caliper. Nah,
dalam menentukan kecepatan putar juga sih biasanya kita ada mempunyai rumus tersendiri atau rumus tertentu, yaitu seperti pada gambar ini, di mana V sama dengan V kali D kali N per 1000 N per menit. Itu adalah salah satu rumus yang digunakan pada mesin bubut. Oke, kemudian membubut bertingkat. Membubut bertingkat sendiri merupakan sama saja dengan membubut rata, tetapi membubut bertingkat ini mempunyai macam-macam diameter dengan menggunakan pahat bubut rata. Jadi yang membedakannya itu adalah cuma diameter yang berbeda-beda atau bermacam-macam di setiap beberapa jarak. Untuk alat dan bahan menurut saya juga sih sama seperti mesin bubut, yang sorong atau ya panel kaliper tadi lah, bisa juga pahat, ketat, dan juga spulen atau pendingin. Nah, langkah-langkah pengerjaannya sendiri sedikit berbeda dari membubut rata, dimana untuk membubut rata ini ada yang membedakannya, yaitu dari sebuah memposisikan ujung pahat bertemu dengan ujung koil dan menyeting kecepatan silinder putar menjadi 540 rpm, mengatur sudut antara ujung pahat dengan permukaan benda, menarik tuas silinder ke atas. Menarik tuas silinder ke atas ini tujuannya untuk supaya benda kerja tersebut itu berputar searah dengan jarum jam. Melakukan fast milling ke benda kerja untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Setelah halus, nah kita kemudian melakukan pemakanan untuk membubut benda kerja bertingkat. Nah, di sini untuk mengatur tiap kali pemakanan, ya sini digunakan yaitu 0,1 mm hingga diameternya 14 mm, sepanjang 30 mm. Kemudian melakukan pemakanan lagi hingga 20 mm, sepanjang 20 mm. Setelah kedua tingkat jadi sesuai dengan yang diinginkan, kemudian melepaskan benda kerja dari cak dengan kunci T untuk membalik benda. Nah, disinilah yang membedakan membubut rata dengan membubut bertingkat, di mana membubut bertingkat ini biasanya suka dibalik benda kerja tersebut dikarenakan mendapatkan supaya dapat diameter yang diinginkan. Ya, kemudian memasang benda kerja pada cak pada sisi yang telah dibalik tersebut, dan mulai melakukan penyayatan sampai diameternya 24 mm, dan kemudian dihaluskan lagi. Dan setelah selesai kerja, benda kerja segera dilepas dari cak dan kemudian mematikan mesin dan merapikan kembali mesin. Oke, sampai di sini saja saya rasa cukup. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dikarenakan saya masih semula dalam menjelaskan suatu materi dan kurangnya saya dalam pemahaman dan pemahaman dalam materi. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTM buka.